lick. No teeth. No teeth. Oh, grandma. Halo coy, kali ini kita akan nonton sebuah film yang berjudul Paper Year. Film ini bercerita tentang sebuah pasangan muda-mudi yang memutuskan untuk langsung menikah muda. Jadi di film ini kita bakal melihat kira-kira apa aja nih yang bakal terjadi saat mereka menjalani pernikahan di usia yang masih terbilang sangat muda coy. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ya kita mulai filmnya. Sebuah kebahagiaan lagi dirasain nih sama sepasang kekasih. Mereka baru aja menikah. Pengantin baru ini pun langsung merayakan pernikahannya dengan mampir ke Indomaret untuk membeli sebuah minuman. Setelah itu, mereka pun langsung pulang ke rumah untuk bercocok tanam. Kita kenalan dulu yuk. Si cewek bernama Franny dan cowoknya bernama Dan. Namanya juga pasangan yang baru, jadi masih anget-angetnya nih. Franny pun diingetin sama ibunya untuk menggunakan uang dari hadiah pernikahan yang dikasih dengan sangat cermat. Franny pun membalas nasihat ibunya dengan senyuman di wajahnya. Franny dan Dan pun sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk sekedar bercerita ataupun hanya sekedar melepas rindu. Mereka pun lagi flashback waktu mereka masih nakal-nakalnya nih. Sampailah si Franny memperagakan sebuah gerakan yang sangat familiar cuy. Lick. No teeth. No teeth. Oh, grandma. Mereka ini tergolong sangat nekat sih. Mereka ini sama-sama tidak mempunyai pekerjaan. Jadi waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk menonton film sambil memakan pop mie. Ya namanya udah kawin, kalau bosan nonton film ya ngapain lagi selain bercocok tanam. Namanya juga baru menikah, jadi si Franny masih semangat-semangatnya nih. Memulai dengan melakukan pemanasan dulu sebelum dicangkul. Singkat cerita, akhirnya Dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang lumayan gampang sih. Dia nih disuruh menjaga rumah dan memberi makan anjing dari seorang artis yang harus pergi ke luar negeri. Jadi selama 6 bulan, Dan harus menjaga rumah dan memberi makan si anjing. Franny pun seneng dong sebagai istri, akhirnya Dan mendapatkan pekerjaan ya lumayan lah. Hitung-hitung buat menjaga supaya dapur tetap ngebul. My spot, yo. I know, right? It's big. Franny pun akhirnya diajak pindah ke rumah si artis itu cuy. Jadi selama 6 bulan ke depan, mereka berdua bakal tinggal nih di rumah artis yang gede banget. Mereka pun tidak mau menyia-nyiakan fasilitas yang ada di rumah ini. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain air dan berjemur. Kagak takut hitam apa ya? She's so hot. Franny sendiri pun akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi sebuah penulis di sebuah game show. Franny pun langsung disambut sama bosnya yang langsung menggoda Franny di hari pertamanya. Gokil. Namun, dirinya berhasil diselamatkan sama senior yang bernama Noah. Enaknya sebagai penulis, Franny pun bisa bekerja dari rumah. Ia pun masih semangat-semangatnya nih sampai-sampai dia nih tidak memperdulikan Dan yang datang menggodanya. Ia pun mulai merasakan tekanan di tempat kerjanya. Mukanya Franny langsung bete banget nggak tuh? Hari-hari berikutnya, si Franny ini udah mulai disibukkan sama pekerjaannya. Sampai-sampai Dan baru melek aja udah harus ditinggal berangkat kerja. Di kantornya pun si Franny mulai mendapatkan tempat lah ya, entah karena kerjaannya atau mukanya yang bening. Dia pun diajaklah sama Noah buat minum sepulang kerja, meninggalkan si Dan yang sendirian di rumah dan putus asa. Dan pun bingung nih mau ngapain lagi di rumah sendirian. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengasah pedangnya di tengah kesunyian malam. Dia pun dengan khusyuk mengasah pedangnya ditemani dengan si anjing. Tapi, Dan merasa kayaknya kurang nih sekali, pun lalu melanjutkan kocokannya lagi dan tidak lupa membersihkan cairan masa depannya menggunakan tisu. Sedangkan, si Franny pun malah menikmati makan malam sama si Noah. Karena kekenyangan dan lumayan mabok, jadi si Franny memilih pulang ke apartemen lamanya cuy. Nah, hal inilah yang membuat terjadi sebuah percikan prahara di rumah tangga mereka. Dan pun marah-marah dan sangat protektif sama si Franny. Singkat cerita, waktu pun berlalu hingga tibalah Natal. Franny pun joget-joget meliak-liukkan badannya ke kiri, ke kanan untuk memancing Dan supaya mencangkul ladangnya di malam Natal ini cuy. Tapi ternyata mencangkul dan bercocok tanam tidak menyelesaikan masalah.
Si Dan malah mulai gerah nih karena si Franny lagi-lagi lebih sibuk sama kerjaannya daripada mengurusi dia. Franny pun lebih sering pulang malam terus. Akhirnya, si Franny pun mengundang Noah dan istrinya untuk main ke rumahnya dan berkenalan dengan Dan. Tapi yang terjadi adalah Dan malah memperlihatkan sisi hubungan mereka yang lagi berantakan di depan Noah. Noah pun akhirnya tahu kalau hubungan Dan dan Franny lagi nggak baik-baik aja nih. Dan pun makin kesel ngeliat kedekatan si Franny dan Noah. Akhirnya dia pun marah-marah di depan si Franny. Sampailah si Franny frustasi, duduk di pojokan sambil membakar sebatang rokok. Akhirnya dia pun ke kamarnya. Ternyata di sana udah ada si Noah yang duduk di kasur. Noah pun pelan-pelan ngedeketin si Franny. Dia pun cuma bilang, beruntung banget ya si Dan punya lu. Yang selanjutnya terjadi adalah Franny malah ngikutin Noah sampai dia menubruk mobilnya. Lalu si Franny pun langsung nyamperin Noah dan menyosor si Noah di tengah jalan cuy. Si Noah pun memang yang sudah tegang membawa Franny ke dalam mobil untuk dinikmati. Gokil. Tapi yang terjadi adalah setelah dicangkul, si Franny bukannya seneng. Tapi justru sebaliknya, dia malah ngerasa sangat menyesal. Dia pun pulang ke rumah dengan duduk termenung di tangga. Dan yang memang sayang sama Franny pun datang dan memeluk Franny dengan sangat hangat. Singkat cerita, Dan pun memilih mundur dari pekerjaannya dan membawa Franny kembali ke rumah lama mereka. Namun, hubungan mereka pun sepertinya tidak membaik. Dan si Franny lebih memilih mabok-mabokan sama temennya sampailah dia hancur dan termenung di kamar mandi. Dan ya, ketika kita ada di titik terendah, kemana lagi kalau bukan pulang ke rumah orang tuanya. Dia pun menangis terseduh-seduh di depan ibunya cuy. Sepertinya memang ibunya Franny udah feeling nih kalau pernikahan dia tidak akan semulus yang dia bayangkan. Akhirnya si Franny dan Dan pun duduk di atas batu. Dan mereka pun sudah sangat sadar dan saling mengakui kalau mereka bukanlah pasangan yang baik. Franny merasa gagal menjadi suami, begitu juga Dan yang gagal menjadi istri. Film kali ini pun berakhir dengan hubungan mereka yang, sudahlah.